Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aksal Rendra Sofyan dari kelas A jurusan Hukum Keluarga semester 3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 12030010021. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu review materi selama beberapa pertemuan pada mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh yang terhormat Bapak dosen Lutfi Fahrurizal SSY MH. Baik, langsung saja kepada review materi pertama, yaitu tentang ruang lingkup dan sumber hukum tata negara. Hukum tata negara secara etimologi yaitu constitutional law sebenarnya memiliki arti yang sama, namun dalam bahasa yang berbeda saja. Lalu menurut pengertian, hukum tata negara itu yaitu sekumpulan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal yaitu antar sesama warga negara, dan vertikal antara warga negara dengan pemerintah negara, serta jaminan HAM bagi setiap warga negara. Dalam asumsi, HTN itu meliputi perangkat aturan negara dan hak asasi. Adapun ruang lingkup hukum tata negara meliputi organisasi negara, struktur pejabat negara, dan pembagian kekuasaan atau tres politika dan hubungannya. Nah, adapun hubungan ilmu lain meliputi ilmu hukum, ilmu politik, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi. Namun seringkali ada persamaan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Maka saya mengamati bahwa hukum administrasi negara itu sifatnya dinamis, sedangkan hukum tata negara itu sifatnya statis. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir ada sumber hukum tata negara, yaitu hukum internasional yang telah diratifikasi atau disahkan menjadi hukum nasional, yang biasanya meliputi hubungan internasional atau HAM, peraturan perundang-undangan tertulis seperti undang-undang, hukum adat, jurisprudensi atau ketetapan hukum peradilan, kebiasaan ketatanegaraan, dan terakhir doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinio doctorum. Baik, untuk materi yang kedua ada asas-asas hukum tata negara. Menurut yang saya amati pada saat itu, ada yang menyebutkan bahwa asas itu adalah suatu karakter atau ciri khas. Lalu dalam hukum tata negara terdapat 3 asas, yaitu asas kesatuan, asas negara hukum, dan asas demokrasi. Bentuk-bentuk negara hukum dibagi menjadi 2, yaitu formal dan material. Dalam bentuk negara hukum formal, cirinya yaitu individualisme, di mana sebuah negara memberikan kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Amerika. Yang kedua, negara tidak dibebaskan dan tidak juga mendominasi. Yang ketiga, monopoli, itu kebalikan dari individualisme. Dari bentuk negara material ada beberapa ciri, yaitu yang pertama kolektif, bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan kepala negara untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan negara tersebut. Yang kedua ada dominasi negara, tidak memberikan ruang politik negara dari kepala negara dengan masyarakat negara, bisa dibilang kebalikan dari kolektif. Lalu yang ketiga ada welfare state, yaitu cita-cita ideal negara yang penuh dengan kesejahteraan yang mengadopsi kolektif dan dominasi negara, maka terjadi keseimbangan. Baik, untuk materi selanjutnya ada bentuk dan sistem pemerintahan. Menurut Aristoteles mengemukakan bahwa ada 4 bentuk pemerintahan. Yang pertama yaitu autokrasi, yang berarti pemerintahan yang dianggap ideal. Bentuk pemerintahan yang diperintah oleh kekuasaan tunggal seperti raja. Yang kedua ada oligarki, yang berarti pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga ada monarki, yang berarti pemerintahan oleh raja atau kaisar. Pemerintahan ini berlangsung sepanjang hayat raja atau ratu tersebut. Dan yang keempat ada republik, yang berarti pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada siklus teori atau bentuk pemerintahan yang berputar. Yang pertama monarki, kekuasaan dipegang oleh satu orang yang berkepentingan. Yang kedua ada tirani, diperintah oleh satu orang. Dalam sistem ini terjadi penyimpangan ya. Yang
Yang ketiga ada aristokrasi, yaitu kekuasaan dipegang beberapa orang berkepentingan. Yang keempat ada oligarki, kekuasaan itu dipegang beberapa orang berkepentingan juga. Dan yang kelima ada demokrasi, yaitu pemerintahan dijalankan oleh rakyat. Dan yang keenam ada okirasi, yang masing-masing orang ingin mengatur. Sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan ini terbagi menjadi dua, yaitu presidensial dan parlementer. Presidensial itu cirinya pertama ada kepala negara menjadi kepala pemerintah. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR dan pemerintah sejajarnya. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Lalu eksekutif dan legislatif itu sama kuat. Yang kedua ada parlementer dengan berciri-cirikan kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala negara pemerintah karena ia lebih bersifat kepada simbol nasional. Lalu yang kedua ada pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Baik, untuk materi selanjutnya ada tentang tipe dan bentuk susunan negara-negara yang dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau unitary state dan negara bagian atau bisa disebut dengan federal state. Negara kesatuan atau unitary state memiliki beberapa sifat sebenarnya. Di antaranya ada vertical management atau lebih terpusat dan menganut sistem kerajaan seperti Inggris dan Jepang. Ada central representatif terpusat ke negara-negara lain seperti Swedia. Lalu ada unification model seperti Belanda. Ada mixed model atau campuran model seperti Prancis. Lalu dalam negara federal memiliki beberapa ciri, yaitu perasaan sebangsa antar kekuasaan-kekuasaan politik yang membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Lalu apakah perbedaan antara negara kesatuan dan negara bagian? Perbedaannya, negara kesatuan bersifat sentralistik, sedangkan negara bagian atau federal lebih bersifat desentralistik seperti itu. Baik, materi yang selanjutnya menjelaskan tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi modern sering disebut negara dengan sistem satu partai. Maksudnya, negara hanya dipegang oleh satu orang saja. Sistem ini memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama memiliki sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin di tangan negara. Dan yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai satu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian tersendiri. Yang keempat ada penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Yang terakhir ada eksekutif lebih dominan. Adapun salah satu negara yang menganut sistem autokrasi yaitu fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Berikutnya yaitu ada negara demokrasi modern. Sistem ini sifatnya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Sistem ini memiliki beberapa karakter, yaitu sistemnya multipartai, lalu penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada individu, rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh, dan undang-undang itu lebih dominan. Salah satu negara yang menganut sistem demokrasi modern ini adalah Indonesia. Lalu apakah perbedaan antara autokrasi modern dengan demokrasi modern? Perbedaan antara autokrasi dengan demokrasi modern yaitu autokrasi sangat dominan pada eksekutifnya, sedangkan demokrasi sangat dominan pada kedaulatan rakyatnya yang diimplementasikan ke dalam perundang-undangan seperti itu. Baik, berikutnya ada materi terakhir yaitu yang membahas tentang
teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Sebenarnya suatu negara tidak hanya membutuhkan satu bidang kekuasaan saja. Maka dari itu, suatu negara harus memiliki beberapa bidang spesialis dalam kekuasaan tersebut. Menurut ahli, suatu kekuasaan harus memiliki beberapa pembatasan kekuasaan. Berikut ada beberapa pembatasan kekuasaan. Yang pertama secara langsung, itu dengan cara pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua ada secara menambahkan atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga dengan cara pengendalian kelaliman pihak-pihak penguasa dari masyarakat. Hal ini memiliki faktor internal dan eksternal. Lalu ada trias politika yang sudah ada sejak abad ke-16 di Perancis. Saat itu Perancis sudah menghendaki pembagian kekuasaan dan terjadi peristiwa revolusi Perancis. Pembagian kekuasaannya yaitu fungsi diplomas, fungsi defense, fungsi finance, fungsi justice, dan fungsi polis. Kemudian pembagian kekuasaan juga dikemukakan oleh John Locke. Di antaranya yaitu ada fungsi legislatif, eksekutif, dan fungsi federatif. Seorang ahli juga mempertegas pada tahun 1748 dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Law tentang pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori yang dikemukakan oleh ahli ini sampai sekarang masih digunakan bahkan dari berbagai negara, tak terkecuali dengan negara kita sendiri, yaitu negara Republik Indonesia. Teori ahli ini memiliki beberapa karakter, diantaranya yang pertama eksekutif dengan karakter kekuasaan membuat undang-undang. Presiden juga berkarakter dalam eksekutif, yaitu adapun karakter yang terakhir ada satuan kerja pemerintah. Yang kedua ada legislatif yang karakternya kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan DPR termasuk pada karakter legislatif ini. Yang terakhir ada yudikatif. Yudikatif itu karakternya kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, dan lembaga kehakiman menjadi karakter dari yudikatif tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Silahkan koreksi di bawah video ini. Semoga menjadi ilmu tambahan bagi kita semua terkait hukum tata negara ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.